Tata kelola lemah sering dianggap sebagai sumber risiko utama perusahaan. Namun, di ASEAN, di tengah transformasi bisnis dengan semakin meningkatnya penekanan pada keberlanjutan, mendorong ESG untuk dipertimbangkan sebagai determinan baru yang berpotensi memengaruhi pengambilan risiko perusahaan. Lalu muncul pertanyaan menarik, bagaimana jika dalam konteks ASEAN yang tata kelolanya relatif lemah, kinerja ESG justru menjadi alat mitigasi risiko yang lebih efektif? Halo Sobat FEB, saya Angelia Syaputri, alumni Magister Sains Akuntansi FEB UGM. Pada episode kali ini, kita akan membahas peran kinerja ESG dalam mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan di ASEAN, serta bagaimana peran kepemilikan institusional berperan dalam memoderasi hubungan tersebut. Studi yang mengeksplorasi hubungan antara pengambilan risiko dan ESG umumnya merupakan single country studies dan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini membawa perspektif regional ASEAN dengan ciri khas nuansa budaya yang cenderung menekankan kolektivisme, harmoni, serta pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengambilan risiko. Studi sebelumnya menunjukkan kinerja ESG yang tinggi dapat mengurangi pengambilan risiko perusahaan. Namun, efek ini tidak selalu konsisten di seluruh kondisi tata kelola. Menggunakan perusahaan publik ASEAN 5 periode 2018-2024, pengambilan risiko diukur melalui volatilitas laba dan volatilitas return, menunjukkan perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih tinggi cenderung mengurangi pengambilan risiko perusahaan yang agresif, yang tercermin pada volatilitas laba dan volatilitas return yang lebih rendah. Menariknya, efek ini melemah ketika kepemilikan institusional lebih tinggi. ESG justru paling efektif menekan risiko pada perusahaan dengan pengawasan institusional yang terbatas. Singkatnya, di lingkungan dengan monitoring institusional lemah, ESG berperan sebagai mekanisme pengawasan alternatif. Bagi perusahaan, temuan ini membantu merancang skema insentif manajemen yang mendorong pencapaian ESG tanpa menghambat pengambilan risiko yang strategis. Dengan begitu, ESG dapat selaras dengan upaya pertumbuhan dan inovasi perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk menilai apakah praktik ESG benar-benar berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko tanpa secara berlebihan menekan potensi inovasi dan pengambilan risiko yang produktif. Jadi, menurut Sobat FEB, mana nih yang lebih krusial dalam menekan risiko perusahaan di ASEAN 5, kualitas ESG atau fungsi monitoring institusional? Yuk share pendapatmu di kolom komentar.